Oke, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat datang lagi di Selamat datang Mentality Podcast. lagi Mentality Podcast. Yuk Yuk ngobrol yuk. ngobrol yuk. BTW kita nggak berdua aja loh hari ini. Berdua aja Kita loh bersama hari ini. Faki Kita bersama Faki dan Meita. Halo. Oke, halo. Halo, apa kabar Faki dan Meita? Baik. Kalau kalian kabarnya gimana? Baik juga, baik alhamdulillah. Kalau boleh nih, mungkin kalian bisa perkenalkan diri lebih detail lagi. Dan kalian sekarang ini kesibukannya apa aja sih? Oke, dari gua dulu kali ya. Nama gua Faki Barelvi. Oke, boleh. Umur gua 19 tahun dan kesibukan gua kuliah doang gitu, kuliah aja. Halo Wah, semua, kuliah di mana tuh? Kalau umur gue 19 tahun, dan untuk sekarang ini kesibukan gue kuliah juga. Gue kuliah di salah satu universitas negeri Jakarta, jurusan hubungan masyarakat. Oke. Wah, keren banget nih. Oke, sebelum mulai kita mau bahas apa aja sih hari ini? Kita hari ini mau bahas tentang prasangka buruk loh. Nah, tamu kita hari ini adalah salah satu followers kita dari Twitter. Jadi waktu itu kita bikin Q&A tentang pengalaman pribadi mereka tentang prasangka buruk. Nah, setelah kita baca-baca, Faki dan Meita ini yang kayaknya memang menarik nih ceritanya buat kita bahas di podcast kita kali ini. Oke, kita langsung aja kali ya bahas topik kita kali ini. Oke, prasangka buruk. Tegar, apa sih prasangka buruk itu? Prasangka buruk itu biasanya terdapat di orang yang memiliki sifat suudzon atau suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa alasan yang mendasar. Maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan temannya untuk mengecek dan membuktikan prasangka buruk tersebut. Kalau kalian sendiri punya cerita apa sih tentang pengalaman prasangka buruk? Gue ada nih pengalaman dari gue. Jadi pengalaman gue ini sebenarnya pengalaman oleh keluarga gue sih. Jadi ini kejadiannya waktu SMA. Jadi pada saat itu hari Minggu, ada guru ngaji. Jadi gue tuh punya guru ngaji yang tiap hari Minggu itu datang ke rumah untuk ngajar gue dan kakak gue ngaji. Jadi waktu itu guru ngaji gue ini ngebawa anaknya. Karena anaknya masih kecil kan. Nah, karena anaknya masih kecil ini ya mama gue kayak menyuguhkan makanan doang buat dia makan biar gak bosen juga nungguin guru ngaji gue gitu. Udah nih mama gue tuh ngasih jeruk waktu itu dan intinya kakak gue tuh waktu itu yang lagi ngaji. Gue ingat banget kakak gue lagi ngaji tiba-tiba anaknya muntah. Nah, pas anaknya muntah ini pokoknya guru ngaji gue tuh marah-marah. Dia menganggap mama gue ini tuh kayak mau ngejahatin anaknya gitu loh, seakan-akan kayak mau diracunin lah kok bahasanya gitu, mau dijahatin, mama gue disalahin pokoknya gitu. Tapi yang lucunya itu adalah guru ngaji gue ini makan juga jeruknya, jadi bukan anaknya doang yang makan jeruknya, jadi guru ngaji gue makan, anaknya pun juga makan. Dan kalau pun anaknya kenapa-napa harusnya guru ngaji gue juga kenapa-napa dong, masa anaknya doang gitu kan. Nah, setelah itu pokoknya guru ngaji gue itu tanpa membiarkan nyokap gue menjelaskan, dia langsung pergi, dia langsung pulang. Udah deh, kita jadi nggak bisa menjelaskan apa-apa. Wah, itu sih harusnya Oke, jadi itu gitu dia. ya. Tapi seharusnya guru ngaji, seharusnya nggak gitu dong. Jadi nggak usah ngejudge. Sedangkan yang mama kasih jeruk itu, guru ngajinya juga makan gitu, bukan anaknya doang. Ya kan? Iya. Iya sih, betul juga tuh nih. Terus untuk Fakih apa nih Kalau misalkan pengalamannya emang tuh sendiri? jeruknya busuk, seharusnya dua-duanya dong yang bakal muntah. Iya, tapi ya udahlah, sudah berlalu. Sudah berlalu ya, dilupakan saja. Oke, terus untuk Fakih apa nih pengalamannya sendiri yang tentunya nggak kalah menarik juga dari Meita? Jadi judulnya prasangka buruk kepada tetangga. Jadi pada tetangga. Jadi beberapa bulan lalu gue ikutan giveaway knalpot, terus gue dapet hadiahnya tuh. Pas udah dateng gue pakai dong ya kan.
Tiba-tiba tetangga gue juga ikutan modif-modif motor tuh. Gue langsung mikir, nih orang, nih bocah, kok ikut-ikutan modif-modif motor kan? Setelah gue ganti knalpot, terus kan sama-sama knalpotnya sama-sama berisik kan. Dia tuh kalau manasin tuh nggak tahu diri. Itu udah di gangan, pagi-pagi, bayangin aja. Kalau siang sih nggak apa-apa sih kalau siang. Ya kali orang-orang belum pada bangun kalau siang. Gue pribadi pun kalau misalnya mau manasin motor, ke depan dulu kalau pagi, biar nggak ganggu juga. Ya udah gitulah. Setelah itu gue masang knalpot itu 2 bulan lah. 2 bulan setelah itu gue dituduh nabrak anak orang. Padahal gue sama sekali tuh namanya nggak ada nabrak anak orang. Terus tiba-tiba dia tuh datang ke rumah gue ngobrol gitu kan. Jadi dialognya kayak gini nih, kurang lebih ya. Bu, hari apa ya bang saya nabrak anak ibu? Pas kayak gitu. Padahal saya nggak kerasa tuh namanya nabrak anak ibu. Kata dia hari Rabu. Hari Rabu tuh namanya gue nggak keluar sama sekali. Gue tuh keluar hari Selasa. Terus dia bilang, berarti hari Selasa tuh mas tabraknya. Loh kok gitu bu? Gimana nih ceritanya nih? Terus dia bilang soalnya Pelan deh. Iya dia pelin-pelan gitu, soalnya dia juga katanya dari anaknya yang lihat. Nah besoknya kata nenek gua, katanya cuma kesenggol doang, kesenggol ya paling cuma set gimana sih kena bodi motor, Baret. pelan, gue juga pelat tahu diri, Iya, Pak. di gangan loh, di gangan. Iya, Gue pasti tahu Iya. gitu kan. Kalau misalnya gue nabrak juga, gue itu udah habis gitu, nggak di sini gue, soalnya di depan itu banyak banget tinggal saudara-saudaranya nama lagi doang. nongkrong. Iya lagi Oh, nongkrong iya. tuh saudara-saudara banyak banget tuh, pasti udah habis gue di situ. Ya gimana lagi, terus emak gue bilang, lu mau ganti knalpot, mau jual knalpot apa jual motor? Ya gue jual knalpotnya aja dong, daripada jual motor gue nggak bisa kemana-mana coba. Ya itu dari situ gue Sulit ya masih pilihannya. dari situ gue masih berprasangka buruk sama mereka, sama tetangga gue. Mereka kerjasama apa gimana biar apa ya, biar tetangga gue yang modif motor juga biar nggak kesaingi sama gue gitu. Tapi dari sisi itu ada dampak positif juga nih buat gue ngejual knalpot itu. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya tuh knalpot berisik ditilang sama polisi. Iya, Gara-gara masuk itu tuh ring 1 tuh di istana. di Monas Iya. Ya, buat balapan. ya sih tetap aja sih itu giveaway, knalpot giveaway kan lumayan giveaway. Hoki gua satu umur hidup tuh lumayan kan. Tapi berarti giveaway knalpot itu dijual tuh ya? Ya jual sih, ya lumayan sih jual. Gua nggak ngeluarin modal juga. Berapa tuh kira-kira dijual? Ya 4,5 lah, ada lah, lumayan lah. Lumayan lah itu buat jajan. Iya sih jajan lumayan sih. Gitu Itu aja daripada Untung berisik itu, Bang. kan, dengan milih motor. Ya udah itu doang sih cerita gue. Ternyata seru-seru juga ya guys pengalaman prasangka buruk tamu-tamu kita hari ini. Tunggu dulu. Gue juga host nggak mau kalah dong sama kalian para tamu. Dimulai gue nih ya punya pengalaman prasangka buruk yang cukup unik. Paling kalau versi pengalaman gue ya benar-benar sesingkat itu aja guys. Yakin nih mau dengerin. Oke lah kalau pada mau gue cerita nih ya. Tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi sama cerita gue. Jadi gue pernah berprasangka buruk sama orang yang dimana orang ini terkenal kayak kalau temenan tuh suka pilih-pilih gitu dan kelihatannya sombong. Ditambah dia pernah terlibat skandal gitu deh di sekolah gue. Jadi ceritanya kan biasanya kelas 3 tuh 3 SMA kan ada pendalaman materi tuh PM kan. Nah, di mana di satu posisi itu gue kelupaan bawa buku catatan dari guru yang terkenal killer gitulah, namanya Bu Suci. Nah, udah dong, gue sendiri tuh nyeletuk gini dalam hati. Aduh, gila abis deh gue nih sama Bu Suci yang killer itu kan. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba temen yang gue selalu prasangka burukin ini tuh mau bantuin gue gitu. Di saat di situ teman-teman sahabat gue itu bodo amat karena emang itu urusan gue dan juga diomelinnya bakal gue. Nah, tapi nggak tahu kenapa teman yang terlibat skandal ini tuh justru malah bantuin gue gitu. Dari situ tuh gue kayak mikir ternyata gue ngapain dengerin omongan orang tuh mengenai sifat dia tuh dari orang lain gitu. Kenapa gue nggak langsung tanya dia langsung atau kenal dia langsung gitulah pokoknya cerita gue. Nah, kalau lo Tegar, ada nggak pengalaman prasangka buruk lo ke orang gitu atau ke sahabat sendiri? Ceritain dong ke semua. Dari tadi diem-diem aja nih Tegar. Oh nih hostnya diem-diem aja hostnya nih.
Wah, Yes. ada kok, gue ada. Tapi ini sih lebih bisa dibilang sih agak ngeselin ya. Jadi waktu itu pas gue SMK, gue itu kan pernah ikut ekstrakurikuler yang bisa dibilang enak banget, yang paling enak pokoknya di antara semua ekskul, yaitu ekskul PMR. Nah, PMR itu kan pastinya kalau setiap ada kegiatan atau upacara atau ada yang sakit, pasti kita bawa ke UKS kan. Nah, di UKS-nya itu ruangannya ber-AC, adem. Udah gitu kalaupun sakit, ya dikasih makan pula, dikasih minum, istirahat. Nah, jadi waktu itu ada temen satu ekskul gua yang beda kelas sih sebenarnya ya. Cuman dia kayaknya ngeliatin gue tuh di UKS mulu karena nggak belajar. Padahal mah gue sama aja tetap belajar. Udah gitu dia juga iri karena gue megang kunci ruangan UKS-nya. Nah sewaktu itu dia ngelaporin tuh ke guru pembina PMR. Ya udah deh, gue diomelin deh sama guru PMR ya. Disangkanya gue bolos dari pelajaran. Padahal mah tetap aja gue belajar, nggak bolos. Ya namanya diomelin sama guru mah ya udahlah, pasrah aja. Yang penting mah nggak jadi bahan omongan. Ya paling sih itu aja sih yang gue kesel, persangka buruk gue. Tapi UKS emang tempat paling PW sih. Apalagi kalau zaman-zamannya dulu tuh upacara tuh ada kan beberapa murid Ya, yang nakal tuh pura-pura sakit, terus ke UKS sama anak PMR. Paling seru sih itu, itu apalagi sih itu dingin, ada emang. ada patrasnya juga. Parah lah, enak Itu sih banget. itu emang. Nah, terus ada nggak nih dari tamu-tamu kita cerita lain mungkin pengalaman pribadi atau sahabatnya atau keluarganya? Yuk sok atuh ceritain. Oke, dari gue ada lagi nih sebenarnya. Ini pengalaman pribadi gue nih, kalau yang tadi kan ke keluarga gue. Jadi ini kejadiannya waktu gue SMP. Ini kejadian yang paling gak enak sih sebenarnya. Jadi waktu itu gue hari itu lagi ada UAS. Gue kelas 7, gue inget banget kelas 7. Tiba-tiba hari itu tuh gue didiemin sama teman-teman gue. Gak tahu alasannya apa, intinya tiba-tiba gue didiemin, disinisin, gak diajak ngobrol, pokoknya begitulah. Sampai akhirnya gue tahu kalau ternyata nih mereka berprasangka buruk sama gue. Dia ngira kalau gue ini ngomongin mereka di belakang, jelek-jelekin mereka di belakang, kayak gitu kan. Nah, pokoknya intinya gue dianggap sebagai orang yang fake friend lah, kata mereka. Nah, sebelum tadi gue tahu itu tuh, gue tahu karena kita akhirnya ngumpul kan. Kita ngumpul bareng-bareng kayak gue nanya, kenapa sebenarnya kok gue tiba-tiba diginiin gitu loh. Sampai akhirnya mereka menjelaskan yang tadi gue bilang itu, ya mereka berprasangka buruk ke gue. Sampai akhirnya gue kayak bingung loh, kok mereka dapet omongan kayak gitu dari mana? Karena itu hal itu nggak bener gitu kan. Karena gue nggak ngomongin mereka, nggak menjelek-jelekan mereka, tapi tiba-tiba kok mereka dapet omongan seperti itu. Sampai akhirnya ada satu teman gitu, dia cewek, dia tuh kayak mengadu domba gue sama teman-teman gue. Jadi apa yang dia ceritakan ke gue itu nggak benar, dan apa yang dia ceritakan ke teman-teman gue ini juga nggak benar. Jadi seakan-akan ya dia memang mau mengadu domba gitu kan. Nah, untungnya kita kan gitu, untungnya gue sama teman-teman gue nih ngumpul kan, diskusiin kenapa. Kalau enggak mungkin gue nggak ditemenin kali itu lama. Ya pokoknya hati-hati ya gitulah, nggak enak itu dia ada domba seperti itu. Jadi harus hati-hati juga mungkin kalian, namanya juga memilih teman. Iya, parah banget sih teman kayak gitu. Jauhin aja udah, buang ke Parah laut. sih, Mhm. menghintamkan orang gitu. Iya, adu domba, adu dadu. Seru juga nih ternyata kita ngebahas tentang prasangka buruk pada hari ini guys. BTW mungkin ada yang mau cerita lagi tentang prasangka buruknya? Mungkin Fakih kali nih Ya, pengalamannya. gue lagi. Wah iya nih pakai. Dengan lingkungan rumah gue Seru juga deh nih. kayaknya. Dari lingkungan rumah juga. Jadi itu ceritanya, Rumah lagi. gue lagi sholat Jumat. Terus ada anggota RW juga kan. Terus pas selesai sholat, lagi duduk gitu kan, doa gitu, dia nyenggol gitu pas jalan, nyenggol badan gue yang belakang.
Terus dia senyum-senyum gitu. Gue langsung berprasangka buruk dong. Ini orang kayak sengaja nih nyenggol gue nih. Nah, gak lama setelah itu ada acara RW tuh. Terus ada dia juga nih kebetulan. Terus gue sama dia juga disuruh kerjasama untuk nyusun acaranya. Ternyata tuh orangnya dia tuh baik banget aslinya, ramah gitu. Ternyata dia tuh udah minta maaf ke emak gue yang pernah nyenggol gue gitu. Soalnya gue kayak jarang ketemu gitu sama dia. Terus gue langsung berpikiran, jangan langsung berpikiran buruk lah kepada orang lain. Belum tahu apa kenapanya gitu kan. Itu aja sih, singkat doang cerita gue, nggak banyak-banyak banget. Tapi kayaknya Fakih ini mulu ya, di lingkungan rumah mulu ya. Rasa Iya nih, kayaknya buruknya. lingkungan rumahnya kurang friendly gitu loh. Ya emang benar Iya, sekali, kurang benar. friendly. Anda benar Gotong sekali, royong. Anda. Tidak ada gotong royong di sini. Tidak ada. Wah, Parah parah sih. sih. Jadi gitu ya teman-teman, cerita tentang prasangka buruknya. Prasangka ini tentu saja sangat mudah muncul, entah sekedar dalam pikiran kita, atau sudah kita artikulasikan dalam kata-kata maupun perbuatan yang sifatnya diskriminatif. Dan alangkah lebih baiknya, daripada teman-teman harus berprasangka kepada seseorang, mending langsung ditanyakan aja tuh kepada orangnya secara langsung untuk menghindari kejadian prasangka buruk ini. Ini BTW terima kasih ya guys untuk Fakih dan Meita yang sudah berbagi cerita pengalaman tentang prasangka buruknya. Dan semoga teman-teman menyimak ya. Ini sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya jika dihadapkan dengan situasi prasangka buruk ini. Oke, terima kasih ya Fakih dan Meita. Fakih dan Meita jangan bosen-bosen ya podcast kita yang nanti juga bakal ada lagi. Iya. Sampai ketemu lagi Fakih dan Meita. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih. Sama